Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu masyhad, salah satu yang dilihat oleh Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, yaitu rajulan mughayyaban fi nuril arsh, melihat seseorang yang seseorang ini mughayyaban fi nuril arsh, tertutupi dengan cahaya arsh,
saking tingginya derajat orang ini. Lalu membuat Hadratur Rasul bertanya, amalakun, apakah sosok yang mulia ini seorang malaikat? Qila la, mboten. Faqala anabiyun, kalau bukan malaikat apakah dia seorang nabi? Qila la, mboten. Faqala thumma man, lalu siapa dia? Sosok yang sangat mulia itu bukan malaikat dan juga bukan nabi. Qila rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastasibba liwalidayhi qattu. Dia adalah seseorang yang ketika di dunia lisanuhu radbun bi dzikrillah, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya terpaut dengan masjid. Walam yastasibba liwalidayhi qattu, dan dia tidak pernah berbuat, tidak pernah berkata, melakukan apapun yang menyebabkan orang tuanya dihina oleh orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 3 hal ini bagi kita para santri sangatlah mudah untuk kita lakukan. Sangatlah terbuka di hadapan kita, berpeluang menjadi orang-orang yang sangat dekat, orang-orang yang mulia di sisi Allah yang digambarkan dalam Mi'raj Hadratur Rasul tadi sebagai rajulan mughayyaban fi nuril arsh. Pertanyaannya bagaimana? Apa pintu yang terbuka lebar untuk kita sebagai santri untuk menjadi rajulan mughayyaban fi nuril arsh? Jawabannya adalah dengan ngaji. Semangat menuntut ilmu, semangat ngaji, semangat mencari, menganalisis, membaca ilmu-ilmu yang ada. Bagaimana tidak? Sebutlah Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim As'ari ketika menafsiri Majalisud Dzikri, beliau mengatakan ay majalisul halali wal haram. Zikir itu tidaklah hanya dengan membaca wirid, tidaklah hanya dengan memutar tasbih dalam hitungan sekian dan sekian. Minadz dzikri talabul ilm. Bagian dari zikir itu adalah ngaji kita, adalah mutolaah kita, adalah pembacaan kita terhadap pelajaran-pelajaran yang ada. Cobalah lihat, sebelum masuk al-faslul awal, Hadratus Syekh mengutip dalam Adabul Alim wal Muta'allimnya dawuhnya Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Sayyiduna Mu'ad pernah dawuh, beliau berkata, ta'allamu, belajarlah kalian semua, al-ilma, belajarlah ilmu, fa inna ta'allumahu hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratuhu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa badlahu qurbatun wa ta'limahu liman la ya'lam sadaqatun. Inilah yang diambil Hadratus Syekh dalam Adabul Alim wal Muta'allim. Ta'allamu al-ilma, kata Sayyiduna Mu'ad, pelajarilah kalian semua ilmu-ilmu yang ada. Pelajarilah kalian semua ilmu-ilmu yang sudah ada di pesantren ini. Kenapa demikian? Fa inna ta'allumahu hasanah. Proses belajar kita sudah bernilai hasanah.
Wa mudzakaratuhu tasbih. Kalau kita mau belajar, mau berdiskusi, mau bermusyawarah, mau bermudzakarah, maka itu adalah tasbih. Dan bagi kita yang sudah tahu lalu mau mengajari kepada yang lain, wa badlahu wa ta'limahu shadaqah. Kita memberikan, mencurahkan ilmu kita kepada yang lain dinilai sebagai kurbah dan bernilai sebagai sedekah. Sehingga para santri seperti kita ini, zikir kita adalah dengan mutola'ah. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan membaca, mempelajari kitab-kitab yang ada, pelajaran-pelajaran yang ada. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pintu zikir untuk menuju sebagai rajulan mughayyaban fi nuril arsh yang pertama sudah dan mudah untuk kita lakukan. Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak membuka kitab-kitab kita, itu fi masabati dzikrillah, itu sesuai sama bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan yang menjadikan laki-laki ini memiliki keistimewaan seperti itu, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan kita sebagai santri terbuka untuk itu. Bagaimana kita bisa terpaut dengan masjid? Bagaimana aktivitas kita banyak kita lakukan di masjid? Karena masjid bukan hanya tempat untuk sholat. Karena masjid bukan hanya tempat untuk membaca Quran. Masjid juga adalah majlisu ilmin. Masjid itu adalah bagian dari tempat pembelajaran. Suatu saat Hadratur Rasul keluar dari kamar mulia beliau dan mendapati para sahabatnya, ba'dhuhum yaqra'unal Qur'an wa ba'dhuhum yu'allimuna wa yata'allamun. Hadratur Rasul menjumpai para sahabatnya, ada yang membaca Quran dan ada yang sedang belajar dan mengajar. Apa yang didahulukan Hadratur Rasul? Innama bu'ithtu mu'alliman. Saya ini diutus oleh Allah Ta'ala sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik. Dan lalu Hadratur Rasul lebih memilih duduk bersama para sahabat yang yu'allimuna wa yata'allamuna fil masjid. Hadratur Rasul lebih memilih duduk bersama mereka yang belajar, bersama mereka yang mengajar, yang semua itu dilakukan di masjid. Maka mentautkan hati di masjid tidak hanya berbicara tentang sholat, tidak hanya berbicara tentang wirid dan membaca aurat-aurat kita, tapi menautkan hati ke masjid juga adalah bagaimana masjid ini bisa menjadi manaratul ilm, bisa menjadi sumber keilmuan kita. Bagaimana masjid ini bisa diihya bitta'allum wa ta'lim, kita hidupkan dengan belajar dan mengajar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang menjadikan lelaki ini istimewa, menjadikan lelaki ini memiliki derajat yang tinggi, yaitu walam yastasibba liwalidayhi qattu. Dia tidak pernah melakukan apapun, mengatakan apapun yang menyebabkan orang tuanya dihina, orang tuanya direndahkan. Yang kita fahami diantaranya adalah ini merupakan wujud birrul walidain. Sebagai santri, birrul walidain kita tidak hanya dengan mendoakan orang tua kita, tidak hanya memintakan kesehatan, kepanjangan umur, kelapangan rizki bagi orang tua kita, tetapi termasuk birrul walidain kita sebagai santri adalah kita ngaji. Semangat kita untuk mencari ilmu itu juga termasuk bagian dari birrul walidain kita. Al-Mukarram Kiai Haji Idris Kamali
Salah satu murid Hadratus Syekh pernah dawuh, bolos ngaji bukan hanya salah kepada guru, tapi juga salah kepada orang tua yang dengan serius memondokkan anak-anaknya. Kalau semangat ngaji itu adalah birrul walidain, maka bolos ngaji, maka tidak semangat untuk mutolaah adalah kebalikan dari birrul walidain, yaitu salah satu wujud kita durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, maka seperti yang kami sampaikan di awal tadi, 3 amalan yang menghantarkan laki-laki ini bisa menuju derajat yang tinggi di hadapan Allah bisa kita tempuh dengan ngaji. Ngaji kita adalah zikrullah. Ngaji kita adalah bagian dari ta'alluqul qalbi bil masajid, dan ngaji kita adalah bagian dari birrul walidain kita. Mudah-mudahan kita semua sebagai santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa auladana wa ahlana wa masyayikhana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah